Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali untuk mendengarkan renungan harian yang diambil dari buku Renungan Pagi atau Renungan Harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 17 Maret. Catatan utama dari pemahaman anggota Advent hari Sabat. Ayat tema terdapat dalam kitab Yeremia 31 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik. Mari kita dengarkan penjelasannya. Joseph Bates tidak pernah memisahkan sejarah dan teologi. Sebaliknya, dalam benaknya, keduanya merupakan dua aspek dari topik yang sama. Kesatuan itu tampak dalam judul-judul dari sebagian besar bukunya, termasuk dua edisi berjudul The Seven Day Sabbath, A Perpetual Sign 1846 dan 1847, yang diberi subjudul From the Beginning to the Entering into the Gates of the Holy City, according to the commandment. Kecenderungan histori yang sama itu tampak paling jelas dalam bukunya yang berjudul Second Advent, Waymarks and High Hopes, or a connected view of the fulfillment of prophecy by God's peculiar people from the year 1840 to 1847. Bagi Bates, Adventisme hari Sabat adalah sebuah gerakan dan pekabaran yang berlandaskan pada sejarah nubuatan. Rambu-rambu jalan dan tanda-tanda jalan jelas merupakan contoh dari Yeremia 31 ayat 21 yang berbicara tentang tanda-tanda itu sebagai pemandu bagi umat Allah dalam perjalanan mereka untuk pulang. Pada tanggal 1 Januari, kita melihat dalam bacaan pertama kita dalam kitab Yosua 4 ayat 20 sampai 22. Bagaimana Allah menggunakan setumpuk batu peringatan untuk membantu umatnya agar tidak melupakan bagaimana ia telah menuntun mereka di masa lalu. Bates menggunakan metafora yang sama untuk menunjukkan bahwa Allah tetap terus menuntun umatnya. James White sangat antusias dengan rambu-rambu jalan dan tanda-tanda jalan akan kedatangan kedua yang ditulis Bates. Sebulan setelah diterbitkan, ia memuji buku itu di hadapan seorang teman dengan mengatakan bahwa saudara Bates telah menerbitkan sebuah buku tentang pengalaman masa lalu kita. 3 bulan kemudian, James menulis bahwa pekerjaan Bates tentang Sabat, Tuhan, dan pengalaman masa lalu kita sangat berharga bagi kita di masa pencobaan ini. Ia melanjutkan dengan bersyukur kepada Tuhan karena telah memampukan saudara Bates sehingga ia telah dengan jelas menyelaraskan pengalaman masa lalu kita dengan Alkitab dan juga dengan jelas menjawab pertanyaan tentang Sabat. Dalam benak White, kontribusi utama Bates adalah apa yang kemudian ia gambarkan sebagai perspektif rangkaian peristiwa tentang bagaimana Tuhan telah memimpin umatnya sebagaimana yang digambarkan dalam Wahyu 14. Pemahaman urutan peristiwa itu dimulai dengan khotbah William Miller tentang kabar baik mengenai kedatangan kedua. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dilanjutkan dengan Charles Fitz yang menyampaikan pesan bahwa Babel telah jatuh dalam ayat 8 dan mencapai klimaksnya dalam khotbah mengenai Wahyu 14 ayat 12 dengan pekabaran di akhir zaman untuk menaati hukum. Bates dan sekarang keluarga White melihat bahwa rangkaian itu mengarah pada kedatangan kedua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan petunjuk-petunjuk nubuatan. Tolonglah kami untuk memahami
relevansinya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.